Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Rianto Richard Pratama, NPM saya 1742049. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam, jurusan akuntansi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban pada UTS teori akuntansi yang telah diselenggarakan pada hari sebelumnya. Oke, jadi langsung aja masuk pada soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita disuruh menjelaskan bagaimana sejarah awal mula dari akuntansi. Nah, jadi pada dasarnya sejarah awal dari akuntansi itu pertama kali ditemukan di Babilonia, Mesir, dan Yunani. Karena terdapat beberapa catatan yang sangat sederhana atau bisa dikatakan catatan yang paling kuno yang ditulis pada kayu, batang, pohon, atau yang sejenisnya. Karena pada saat itu memang belum ditemukan adanya kertas. Nah, kemudian hal ini juga diperkuat oleh penulis asal Italia, Lucas Pacioli, dalam salah satu bukunya. Bisa dikatakan buku ini dibuat untuk sebagai jejak atau peristiwa yang kemudian secara perlahan menyebar di Italia dan negara lainnya. Nah, jadi untuk penemu jadi untuk penemu akuntansi itu sendiri bukan Lucas Pacioli, melainkan dari Babilonia sana. Nah, jadi Lucas Pacioli ini tugasnya hanyalah untuk mendukung bahwa transaksi di sana itu memang benar adanya. Nah, lalu lanjut secara ilmiah. Nah, jadi secara ilmiah ada juga yang mengatakan bahwa akuntansi itu berasal dari para pedagang. Nah, para pedagang yang berasal dari Arab sana. Yang kemudian penyebarannya secara perlahan itu menyebar ke beberapa belahan di dunia. Ada pula perkembangan akuntansi dari abad ke abad hingga ke modern seperti saat ini. Nah, jadi abad ini tersebar di beberapa rentang waktu dan di beberapa negara. Salah satunya adalah di Yunani, Mesir, China, Arab, Romawi, dan juga yang lainnya. Jadi setiap negara itu mempunyai perkembangan pencatatannya tersendiri. Nah, lalu berkembang menjadi lebih modern sampai saat ini yang kita kenal. Oke, jadi kita lanjut lagi ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini intinya kita disuruh menjelaskan bagaimana dasarnya perbedaan dari GAAP dan IFRS. Oke. Jadi saya sebutkan beberapa aja di sini. Yang pertama itu adalah berdasarkan inventory-nya. Oke, jadi berdasarkan inventory, pertama, GAAP itu masih memperbolehkan perusahaan menggunakan metode LIFO, last in first out, dalam pencatatan persediaan suatu perusahaan. Nah, sedangkan di IFRS itu sudah tidak diperbolehkan lagi suatu perusahaan menggunakan metode pencatatan LIFO. Jadi dari secara logikanya LIFO ini nanti bisa mengakibatkan harga yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan pasar. Nah, jadi makanya IFRS itu sudah tidak memperbolehkan lagi LIFO sebagai pencatatan persediaan. Nah, terus perbedaan yang kedua itu dari segi penggunanya. Nah, GAAP ini negara utama penggunanya adalah Amerika Serikat dan juga beberapa negara lainnya. Bisa dikatakan tidak terlalu banyak. Nah, terus IFRS itu negara yang menggunakan IFRS itu tercatat sudah lebih dari 110 negara. Mungkin sekarang sudah lebih dari itu dan merupakan mayoritas kalau dibandingkan dengan GAAP. Oke. Jadi dari segi pengguna IFRS jelas lebih banyak daripada GAAP mayoritas. Terus yang ketiga, dari ketentuannya. Nah, kalau GAAP ini cenderung lebih kaku dan lebih ketat kalau persoalan aturan. Jadi aturan yang telah dibuat dalam GAAP itu biasanya tidak akan bisa diotak-atik oleh perusahaan, atau katakanlah tidak fleksibel dengan situasi yang dihadapi perusahaan. Sisi baiknya adalah dengan ketatnya peraturan, jadi perusahaan bisa jadi dengan ketatnya peraturan itu perusahaan tidak bisa melakukan manipulasi terhadap aturan yang telah dibuat dalam GAAP. Nah, terus
dalam IFRS ini cenderung lebih longgar dalam hal aturan. Meskipun begitu, jadi nggak berarti perusahaan dapat dikatakan dapat manipulasi sesuka-suka perusahaan itu. Nah, maksudnya fleksibel di sini adalah IFRS itu bisa menyesuaikan aturannya sesuai dengan kondisi yang sedang berkembang. Nah, jadi perusahaan dengan kondisi yang berbeda-beda itu juga bisa menyesuaikan kebijakannya, tapi tetapi masih dalam koridor peraturan di IFRS. Jadi seperti itu. Oke, jadi yang keempat selanjutnya adalah mengenai kapitalisasi. Yang pertama GAAP. Oke, jadi GAAP tidak menganggap suatu kapitalisasi ini sebagai penambahan nilai untuk aset perusahaan tersebut. Jadi dia akan menjadikan kapitalisasi ini sebagai beban. Contohnya begini. Ada sebuah mobil dan mobil ini diganti mesin. Nah, itu kan kalau ganti mesin kan harusnya bisa kita katakan itu menambah nilai dari aset tersebut. Namanya ganti mesin, itu otomatis kan meningkatkan performa dari aset tersebut. Nah, jadi kalau dalam GAAP itu tidak diakui sebagai penambahan aset, tapi akan dicatat tetap sebagai beban. Nah, beda dengan IFRS beranggapan bahwa kapitalisasi adalah sebagai penambahan nilai aset. Jadi kalau memang kriteria kapitalisasi itu memenuhi sebagai penambahan nilai aset, maka ya dicatat sebagai penambahan nilai aset. Tapi kalau memang tidak memenuhi, baru dicatat sebagai beban. Gitu. Jadi mungkin salah satu fleksibelnya seperti itu. Jadi kalau GAAP kan cenderung mengeneralisasi. Jadi pokoknya kalau kapitalisasi ya dia nggak peduli seberapa signifikan kapitalisasi itu, ya dipukul rata semua menjadi beban. Tapi beda dengan IFRS yang dia kan dia akan melihat, oh ini signifikan atau enggak gitu loh. Kalau signifikan berarti menambah nilai, kalau enggak ya jadikan beban. Jadi fleksibelnya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi yang terakhir atau ini yang sudah kelima adalah mengenai pengakuan harga. Nah, dalam GAAP ini mengakui harga aset sesuai dengan historical value atau pada saat perusahaan membeli aset tersebut. Nah, sedangkan dalam IFRS itu mengakui harga aset sesuai dengan fair value atau nilai pasar saat ini. Gitu. Oke, jadi itu untuk nomor 2. Sebenarnya perbedaan mereka masih banyak lagi. Jadi nggak cuma sebatas 5 ini. Kalau saya tidak salah mungkin ada 10 atau 11 perbedaan gitu. Terus lanjut untuk nomor 3. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini bercerita untuk developing sistem akuntansi di tiap wilayah. Nah, terus di sini dibilang ada 4 strategi untuk menerapkannya. Nah, jadi 4 strategi ini apa aja? Yang pertama itu kita mengenal dengan strategi evolusioner. Nah, jadi strategi evolusioner ini ada apa? Jadi strategi evolusioner ini adalah strategi di mana kebijakan dibuat sendiri sesuai dengan kondisi tempatnya, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Jadi misalnya negara A. Nah, negara A mungkin melihat kondisi negaranya seperti ini dan nggak sesuai dengan negara-negara lain yang di luar sana. Nah, jadi untuk memaksimalkan kebijakan yang akan dibuat, dia akan membuat kebijakan yang memang sesuai dengan kondisi di sana. Jadi nggak ngikut-ngikut dengan negara yang luar. Karena kadang kebijakan kalau kebijakan internasional itu kadang nggak sesuai dengan kondisi di tempat itu, gitu loh. Jadi mungkin kebijakan di sana dibuat dengan tujuan seperti ini, tapi ternyata di sini itu nggak cocok kayak gitu. Jadi evolusioner kayak gitu. Oke, yang kedua itu adalah melalui transfer teknologi. Nah, jadi strategi di mana kebijakan dibuat berdasarkan hasil kerjasama dari KAP internasional ataupun transfer ilmu antar akuntan independen internasional. Nah, jadi maksudnya gini.
Kalau KAP internasional itu kan namanya udah KAP yang profesional internasional. Berarti dari secara standar maupun kinerja mereka itu benar-benar sudah sangat tinggi. Terus juga teknologi yang mereka gunakan juga kan nggak mungkin rendah. Itu pasti udah tinggi. Nah, jadi lewat KAP tersebut, maka negara tersebut akan mendevelop sistemnya dengan istilahnya mencontek teknologi ini teknologi mereka seperti apa, standar mereka seperti apa, terus ilmu dari akuntan di sana ya seperti apa. Jadi kayak copy paste secara halus gitu loh. Nah, itu transfer teknologi, jadi kayak kerjasama gitu loh. Jadi ada ilmu nih saling share gitu. Nah, terus yang ketiga, standar internasional. Nah, standar internasional ini adalah strategi di mana kebijakan itu dibuat berdasarkan kebijakan internasional yang telah dibuat sebelumnya oleh organisasi internasional. Jadi ya tinggal caplok terus disesuaikan sedikit kayak gitu. Nah, jadi jadi ya kayak gitu. Jadi misalnya ada organisasi internasional, terus ya dirundingkan agar semua negara itu punya suatu standar yang sama gitu loh. Jadi biar nggak beda-beda, terus nggak ada yang negara yang bingung ketika melihat laporan keuangan negara lain dan sebagainya. Jadi dibuat suatu standar internasional. Nah, jadi kalau negara yang nggak mau repot, nggak mau keluar biaya banyak dan sebagainya, itu bisa kayak ya tinggal comot, ambil, translate dan disesuaikan sedikit kalau memang ada yang nggak sesuai. Nah, beda dengan transfer teknologi. Walaupun kayak sama-samanya istilahnya kan copy paste gitu. Nah, tapi kalau transfer teknologi ini cenderung membutuhkan biaya yang tinggi. Namanya transfer teknologi gitu loh. Ya, namanya teknologi kan kita sama-sama tahu lah, itu nggak murah gitu loh. Nah, kalau standar internasional nih kan kalaupun ada biaya, tapi biaya tersebut ya nggak akan setinggi dari transfer teknologi tersebut. Kayak gitu. Oke, terus yang strategi keempat, strategi situasional. Nah, strategi ini adalah strategi di mana kebijakan itu dibuat melalui pengamatan dari negara lain yang memiliki latar belakang atau kondisi yang serupa. Nah, mirip-mirip ya, tapi situasional ini maksudnya lebih ke dia mungkin mungkin katakanlah nggak percaya diri untuk membuat kebijakan sendiri seperti strategi evolusioner. Jadi dia mungkin mencontoh, negara A dan B sama nih. Jadi A mungkin ya melihat, B sistemnya kayak gini, bagus nggak? Kalau bagus, mungkin diadaptasi secara pelan-pelan gitu loh. Jadi dia nggak akan transfer teknologi, nggak akan ambil standar internasional, tapi dia melihat contoh dari satu negara yang mempunyai latar belakang yang sama. Nah, sistemnya bagaimana gitu loh. Jadi kalau bagus ya diambil, kalau kekurangan mungkin ya akan diperbaiki lagi sama mereka. Ya contohnya mungkin kayak katakanlah mungkin antara katakanlah mungkin dengan kayak Indonesia atau Malaysia. Nah, kalau mirip-mirip ya mungkin kan bisa dicontek-contek. Nah, tapi kalau yang berbeda jauh ya kayak Indonesia dan Singapura. Nah, kalau itu kan beda jauh. Kayak tingkat kemajuannya udah beda, terus luas wilayah beda dan segala macam. Jadi ya, ini berlaku untuk negara-negara yang mempunyai latar belakang atau kondisi yang serupa. Ya, mungkin ini agak susah karena kan harus mencari yang namanya serupa gitu loh. Nah, terus di sini pertanyaannya juga ditanya, Indonesia ini menggunakan strategi yang mana? Jadi kalau ini kalau pendapat mungkin beda-beda ya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu Indonesia memilih strategi standar internasional. Nah, terus alasan saya itu karena pedoman akuntansi sekarang atau PSAK saat ini merupakan adopsi dari IFRS gitu loh. Nah, jadi beberapa aturan dari PSAK kita itu mengadopsi IFRS yang
yang mana IFRS ini seperti yang kita tahu adalah standar internasional, standar akuntansi internasional gitu. Jadi ya Indonesia kayak nyaplok dari IFRS terus ditranslate dan disesuaikan sedikit dengan kondisi yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah berbicara mengenai conceptual framework. Oke, jadi dalam conceptual framework ini disuruh untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan di dalamnya nih ada apa aja sih gitu. Oke, pada dasarnya conceptual framework ini ada 3 level. Nah, level yang paling rendah kalau digambarkan segitiga ini ada segitiga terbalik. Jadi yang ujungnya itu di bawah. Nah, ujung yang di bawah ini namanya level 1. Level 1 atau biasa kita sebut dengan objektif. Nah, objektif ini kan kalau Indonesianya adalah tujuan. Jadi di level 1 ini conceptual framework menjelaskan tujuan dari laporan keuangan itu apa sih gitu loh. Nah, jadi level 1 menjelaskan tujuan dari laporan keuangan, yang mana tujuannya adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk masa lalu, masa saat ini, dan juga masa depan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. Gitu loh. Ya, kayak gitu. Jadi tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Nah, terus naik lagi ke level 2. Nah, level 2 ini adalah ada 2 sisi. Sisi yang pertama itu adalah kualitatif karakteristik, dan di sampingnya itu adalah elemen, 5 elemen yang seperti kita kenal sekarang. Oke, jadi kita bahas dulu sisi yang pertama itu adalah karakteristik kualitatif. Nah, karakteristik kualitatif ini dipecah dua. Oke, dipecah dua. Yang pertama adalah ada fundamental, terus yang kedua adalah enhancing atau meningkatkan. Oke, nah kita bahas dulu yang fundamental. Fundamental ini terpecah lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah relevan, yang kedua adalah faithful representation. Oke, jadi bahas yang pertama dulu mengenai relevan. Nah, jadi suatu laporan keuangan dikatakan relevan jika memenuhi 3 aspek. Nah, aspek 3 ini adalah predictive value, confirmatory value, dan materialitas. Oke, jadi predictive value ini apa sih? Bahasa Indonesianya adalah nilai prediksi. Nah, nilai prediksi ini apa? Jadi nilai prediksi adalah laporan itu harus mempunyai nilai prediksi atas suatu transaksi di suatu masa mendatang. Jadi maksud di sini bukan meramal laba perusahaan tahun depan itu berapa, bukan seperti itu. Jadi jadi contoh singkatnya adalah, atau contoh yang paling gampang adalah, misalnya perusahaan membuat prediksi mengenai piutang PTA sebesar 50.000 gitu loh. Jadi perusahaan membuat invoice 50.000 nih. Ya oke, 50.000 ini karena masih sifatnya adalah tagihan atau belum dibayar, jadi itu adalah nilai prediksi. Oke, nilai prediksi. Oke, terus yang kedua, confirmatory value atau nilai konfirmasi. Nah, ini ada kaitannya dengan nilai prediksi tersebut. Nah, jadi nilai konfirmasi ini artinya adalah laporan keuangan harus dapat mengkonfirmasi nilai yang sebelumnya telah diprediksi. Contoh, tadi perusahaan membuat prediksi piutang PTA sebesar 50.000 atau katakanlah 50. Nah, setelah jatuh tempo, oh ternyata benar, PTA membayar uang sebesar 50.000 ke kita. Nah, setelah dibayar, itu kan artinya, oh berarti nilai yang saya prediksi kemarin itu dikonfirmasi dengan pembayaran oleh si PTA. Jadi nilai konfirmasi itu seperti itu. Terus yang ketiga dari relevan adalah materialitas. Nah, materialitas dari namanya mungkin materialitas itu kan kayak identik dengan uang, tapi sebenarnya enggak. Jadi pengertian sebenarnya dari materialitas ini adalah dia harus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan perusahaan.
contohnya apa gitu kan. Nah, ini contohnya gini. Kita ambil sampel aset komputer. Oke. Nah, aset komputer. Oke. Nah, bagi perusahaan yang katakanlah sudah besar seperti Amazon, katakanlah Amazon. Nah, komputer tersebut harganya katakan sebesar 5 juta. Oke, 5 juta. Nah, Amazon ini nilai perusahaannya sudah jauh, katakanlah sudah puluhan triliun rupiah. Nah, kalau dibandingkan dengan aset komputer yang hanya 2 juta, terus 5 juta. Terus kalau misalnya aset komputer ini mau dihapuskan, Amazon mungkin kayak akan menganggap 5 juta mending langsung dibebankan aja gitu loh. Oke. Kayak waktu dia mau membebankan itu, mau dihapuskan itu, Amazon udah nggak akan pikir panjang, toh juga cuma 5 juta rupiah gitu loh. Nggak sebanding dengan valuasi perusahaannya yang sudah puluhan triliun rupiah gitu. Nah, terus aset komputer yang 5 juta ini kalau kita balikkan itu ke toko kelontong. Nah, kalau untuk toko kelontong mungkin komputer seharga 5 juta rupiah ini akan menjadi aset yang sangat berharga. Dan kalaupun mau dihapuskan ataupun mau dibuang, itu pasti toko kelontong ini akan berpikir panjang gitu loh. Jadi nggak akan langsung dihapuskan, karena 5 juta itu untuk toko kelontong kan aset itu banyak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak 5 juta ini bukan karena dia dinilai dari nominalnya 5 juta, tapi bagi perusahaan itu 5 juta ini signifikan atau enggak gitu loh. Kalau mau yang lebih ekstrim mungkin katakanlah aset yang 100 juta. Nah, bagi perusahaan kecil mungkin 100 juta itu berat. Tapi kalau mungkin untuk perusahaan yang sudah besar, yang sudah nomor 1 di dunia, 100 juta itu aset itu mungkin ya nggak akan seberapa berat untuk dipertimbangkan. Mungkin kalau mau hapus ya udah hapus aja gitu loh. Jadi materialitas tuh seperti itu. Oke, terus yang kedua, ini masih termasuk golongan dari fundamental. Tadi yang satu relevan sudah, terus kita masuk yang kedua sekarang adalah faithful representation. Oke. Jadi suatu laporan itu kita katakan mempunyai nilai faithful representation atau pengungkapan yang sejujur-jujurnya itu jika memenuhi 3 aspek. Nah, 3 aspek ini apa? Yang pertama adalah completeness atau kelengkapan, neutrality atau netralitas. Yang ketiga adalah free from error atau bebas dari salah saji. Nah, yang pertama completeness. Jadi laporan itu harus disajikan secara lengkap tanpa adanya informasi yang ditutupi. Jadi namanya tujuan laporan keuangan itu untuk berfungsi sebagai pengambilan keputusan yang tepat, maka tidak seharusnya ada informasi yang ditutupi dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Jadi harus diungkapkan secara penuh apapun itu. Nah, biasa pengungkapan ini nanti kalau di PT TBK ini biasanya terdapat pada catatan atas laporan keuangan kayak gitu. Beda dengan PT tertutup. Kalau tertutup kan pemegang sahamnya nggak banyak. Jadi mungkin ya kalau ada beberapa note yang perlu disampaikan itu mungkin disampaikan secara lisan aja. Beda dengan TBK yang kayak pemegang sahamnya banyak, itu kan harus dibuat satu catatan khusus yang harus bisa mereka baca. Nah, terus yang kedua adalah netralitas. Jadi laporan keuangan itu dibuat untuk semua pihak yang berkepentingan, bukan karena kepentingan satu pihak tertentu. Oke. Jadi namanya balik lagi ke level 1. Tujuannya adalah informasi keuangan untuk semua pihak yang berkepentingan. Jadi sudah digarisbawahi semua pihak yang berkepentingan. Jadi jelas, laporan keuangan dibuat bukan untuk memuaskan pihak manajemen perusahaan, bukan juga untuk memuaskan pemegang saham mayoritas atau dan sebagainya. Jadi ya, semua pihak yang membutuhkan itu harus mendapatkan informasi yang sejujur-jujurnya. Jadi ya apa adanya gitu loh.
Jadi ya mau laba atau mau rugi ya disajikan saja gitu. Terus yang ketiga, bebas dari salah saji atau free from error. Artinya adalah tidak ada kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, ini. Jadi namanya laporan mungkin kalau karena mungkin masih ada manusia yang buat ataupun ya manusia yang mengimpor, itu mungkin masih ada terjadi beberapa kesalahan. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk melakukan audit atau pemeriksaan kembali terhadap laporan keuangan. Jadi jangan sampai laporan yang kayak udah disajikan, udah disebar untuk konsumsi publik, ternyata angkanya miss gitu loh. Mungkin labanya di sana tulisnya 100 juta. Oh, ternyata nolnya kelebihan. Ternyata labanya cuma 10 juta. Nah, itu kan misleading dan bisa berakibat fatal pada pengambilan keputusan. Oke, jadi itu. Tiga itu ya, completeness, neutrality, dan free from error. Nah, tadi satu fundamental udah. Terus kita yang kedua sekarang, enhancing value atau nilai peningkatan. Nah, nilai peningkatan ini ada 4. Yang pertama adalah comparability. Nah, comparability ini apa maksudnya? Nah, jadi jadi comparability ini adalah laporan yang dibuat itu harus bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan tetap konsisten. Nah, jadi kalau contohnya gini deh. Gampangnya perusahaan laporan keuangan perusahaan terbuka atau TBK. Nah, jadi itu kalau kita buka misalnya laporan laba rugi. Nah, itu biasa kayak tahun 2019. Nanti pasti akan dibandingkan dengan tahun 2018. Itu. Jadi sifatnya bisa dibandingkan. Jadi kayak kas, petikas gitu loh. Jadi laporan keuangan yang dibuat itu harus bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ya akun-akunnya itu harus tetap konsisten gitu. Terus yang kedua adalah verifiability. Maksudnya adalah laporan yang dibuat harus dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, gimana kita cara memverifikasi kebenaran tersebut? Jadi verifikasi ini maksudnya gini. Jadi angka yang didapat itu harus bisa diverifikasi kembali oleh pihak yang lain dengan perhitungan yang berbeda-beda, tapi nilai akhirnya tuh sama gitu loh. Contohnya auditor nih. Auditor kan nggak mungkin kayak pakai cara yang lama untuk mendapatkan suatu angka. Nah, biasa mereka untuk meng-cross check angka tersebut benar atau enggak, itu mereka punya shortcut rumus. Nah, shortcut rumus ini kan berbeda. Jadi ya auditor pakai shortcut rumus, tapi akuntan di perusahaan kan nggak pakai itu. Nah, jadi perhitungannya berbeda tapi bisa menghasilkan angka yang sama. Jadi kebenaran itu dapat terverifikasi. Oke, terus yang ketiga, timeliness atau ketepatan waktu. Artinya adalah laporan keuangan harus dibuat tepat waktu sebelum laporan tersebut kehilangan kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Nah, jadi jadi ya namanya informasi keuangan tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi jangan sampai ketika laporan itu udah terbit, oh ternyata nggak ada gunanya lagi, gitu loh. Contohnya 2009, katakan sekarang 2019. Oke. Nah, kita butuh laporan 2018 secepat mungkin. Oke, secepat mungkin. Nah, tapi ternyata laporan 2018 nih malah nggak terbit di 2019. Terbitnya tuh katakanlah malah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah, rentang waktu itu kan udah jauh. Beda rentang 2 tahun aja itu kadang informasinya tuh sudah tidak signifikan gitu loh. Jadi semakin lama kapasitas laporan tersebut, kapasitas informasi dalam laporan tersebut itu ya sudah nggak akan berguna lagi gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi laporan harus diusahakan secepat mungkin agar pengambilan keputusan itu bisa lebih efektif dan dan ya sesuai dengan waktunya gitu loh.
Jadi ya nggak mungkin kan kita pengambilan keputusan 2019 tapi pakainya laporan keuangan 2010. Loh, jauh kan, itu jauh banget. Jadi informasinya mungkin ya udah usang gitu loh istilahnya, udah nggak update dan sebagainya. Oke, terus yang terakhir adalah understandability atau pemahaman. Nah, jadi maksudnya adalah laporan yang dibuat harus dapat dimengerti oleh para pembaca informasi. Nah, dengan catatan pembaca harus memiliki kemampuan untuk membaca informasi tersebut atau punya basic ekonomi lah. Oke, jadi gitu. Nah, di level 1 kita udah bilang bahwa untuk semua pihak yang berkepentingan. Nah, terus misalnya muncul pertanyaan, bagaimana kalau pihak yang berkepentingan tersebut nggak ngerti membaca laporan ini. Nah, gitu loh. Jadi dalam case ini siapa yang salah? Pembacanya yang nggak ngerti atau akuntannya yang buat bahasanya terlalu ribet gitu loh, katakan gitu. Nah, jadi di understandability ini lebih ditekankan lagi bahwa yang mengerti itu harus yang membaca laporan itu harus mempunyai setidaknya pengetahuan mengenai informasi ekonomi atau dia ngerti baca. Jadi kalau misalnya laporan udah disajikan sedemikian lengkap terus ternyata dia nggak ngerti, loh aset ini maksudnya apa, petty cash ini apa gitu loh, dia nggak ngerti. Nah, jadi yang salah itu bukanlah akuntan yang membuat, tapi dari si pembacanya yang memang tidak memiliki pengetahuan akan informasi ekonomi gitu loh. Jadi lebih baik ketika seseorang ingin membaca laporan keuangan terlebih dahulu harus memahami sedikitnya basic dari informasi ekonomi itu seperti apa. Jadi ya aset itu apa, liabilitas itu apa, modal itu apa, pendapatan itu apa, dia harusnya ya ngerti-ngerti sedikit. Kalau nggak ngerti sama sekali terus ya baca laporan kan bingung gitu loh. Jadi ya sama aja, nggak ada manfaat yang didapat. Oke, jadi untuk karakteristik kualitatif itu udah selesai. Nah, sekarang satu sisinya lagi mengenai elemen laporan keuangan. Oke, jadi untuk elemen mungkin kita udah tahu ada 5. Jadi ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, oke, jadi aset. Nah, jadi aset adalah suatu manfaat ekonomi atau sumber daya yang diperoleh oleh perusahaan karena peristiwa masa lalu yang mengakibatkan adanya arus kas keluar. Contohnya misalnya pembelian mesin secara cash atau sebagainya. Oke, terus yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban, jadi suatu kewajiban yang harus ditanggung perusahaan. Bisa juga dari peristiwa masa lalu, misalnya seperti melakukan pembelian secara kredit gitu loh. Jadi kan akibat dari masa lalu terus